Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang mendekat kepadanya bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Mendekat kepadanya bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Alhamdulillah, ya di pagi yang cerah ini kita semua masih dapat menghirup udara segar, masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya yang tak terkira, tak terduga. Begitu banyak nikmatnya, begitu banyak mukjizat-mukjizat yang nyata, yang sebetulnya sering kita saksikan tapi kita terhalang oleh pikiran, hati, dan nafsu. Sehingga mukjizat-mukjizatnya yang nyata tidak lagi dapat dirasakan dan disaksikan. Karena apa? Masih banyak berpikir, masih banyak hafalan di dalam otak kita, sehingga menghalangi jalannya bakti kepada Tuhan, menghalangi jalannya nikmat-nikmat Tuhan yang sebetulnya nyata, dapat disaksikan, dapat dirasakan, tapi disaksikan bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Ia hanya bisa dirasakan dengan rasa diri yang sejati atau jiwa. Bukan juga dengan hati, karena hati juga masih bisa terkontaminasi oleh nafsu, maka disebutlah iblis. Jadi iblis itu sebetulnya adalah hati nurani atau malaikat yang terkontaminasi oleh pikiran, lahirlah nafsu. Coba aja kalau hati kita ngikutin akal, itu sama dengan air disimpan di atas api, maka akan mendidih. Itulah nafsu. Jadi hati juga bukan patokan kita mendekat kepadanya, bukan dengan hati. Karena kolbun itu bolak-balik, kadang benar, kadang salah, kadang iya, kadang enggak konsisten. Kayak film-film bokep gitu. Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Kenapa itu? Ada alasannya kenapa film bokep atau film porno di Indonesia dilarang, diblokir sama pemerintah. Karena ada 5 alasan. 1, nggak jelas mana jagoan mana jahatnya. Ya kan, film bokep kan jelas ini mana jagoannya mana jahatnya. Keduanya, pemeran wanita terlalu sakti, ditusuk dari depan dari belakang nggak mati-mati. Ketiganya, dialognya terlalu religius. Oh my god katanya. Jadi nggak jelas. Keempatnya, tidak ada stuntman, padahal perannya sangat berbahaya. Ya kan? Berbahaya, adegannya berbahaya, itu berantem. Kelimanya yaitu tidak konsisten, pelin-pelan. Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Nah, begitupun kolbu. Jadi kolbu jangan dijadikan patokan mendekat kepadanya, karena kolbu itu kolab. Kalau orang kolab gitu gimana sih? Nggak jelas kalau kolab. Kadang iya, kadang enggak. Orang lagi galau namanya kolab. Galau juga dari hati kan. Makanya kolbu itu bolak-balik. Jangan dijadikan patokan. Makanya nggak konsisten. Jagalah hati, jangan kau duakan. Kenyataannya masih kolab. Ya kan? Jadi jangan menjadikan kolbu sebagai patokan. Karena kolbu masih kolab, masih bolak-balik, nggak jelas. Oh yes, oh no, oh yes, oh no, gitu ya. Makanya jangan dijadikan patokan. Patokan itu adalah rasa diri atau jiwa, ketenangan dan kedamaian. Nah, mendekat kepadanya bukan dengan hafalan. Meskipun ada hafal ayat-ayat, 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta, dihafalin petunjuk itu. Apakah nyampe ke Jakarta? Ya enggak. Begitupun dalam sholat, ya Allah,
wa nusuki wa mayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Dihafalin. Tiap Anda misalnya melakukan gerakan sholat dihafalin. Tapi apakah nyatanya begitu? Ketika dalam menghadapi kehidupan, kenyataannya masih marah. Ketika ada orang lain tidak melakukan aktivitas yang sama dengannya. Semua orang harus dianggap seragam. Ini kayak hewan. Kalau hewan itu kan sekelompok kambing ya berseragam dengan kambing lagi. Nggak berteman dengan serigala. Sekelompok serigala ya berteman dengan serigala lagi. Harimau ya dengan harimau lagi. Babon dengan babon lagi. Nah, kalau manusia masih berkelompok dengan yang sama komunitasnya, kalau dengan kelompok yang tidak sama komunitasnya dia memusuhi, berarti Anda masih binatang, belum manusia. Karena manusia itu menghargai perbedaan dan tidak mencela perbedaan. Tapi kalau Anda masih mencela perbedaan, mencela kelompok, mencela keyakinan orang lain, berarti Anda masih binatang. Karena binatang itu bergerombolan dan masih suka mengekor. Jadi kalau misalnya, oh ibadah kita harus ngikutin apa yang dicontohkan Nabi Isa, ya berarti Anda masih ngekor kepada Nabi Isa. Berarti belum manusia. Manusia tidak mengikuti, tapi ia menjadi dirinya sendiri. Kalau Anda masih ibadah, kita mengikutin aja apa kata Nabi Muhammad, berarti Anda masih mengekor kepada orang, kepada manusia. Berarti belum manusia. Kalau manusia itu, dia menjadi diri sendiri dan dia menemukan jalannya sendiri. Tidak mengekor, tidak mengikuti. Istilah Sundanya mah tidak tuturut munding. Tidak ikut-ikutan kerbau. Itulah manusia. Dan ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Amalan itu adalah perbuatan. Kalau Anda ingin korib dengannya, maka Anda harus kurban. Dan itu nyata. Kalau Anda tidak berkurban, maka bagaimana mungkin Anda akan dekat dengannya? Contohnya misalnya dengan pacar. Kalau Anda ingin dekat dengan pacar, maka Anda harus berkorban kepada pacar Anda. Misalnya ngasih kalung berlian, kalung emas, ngasih cincin berlian, atau ngasih apa aja. Sehingga pacarmu itu luluh akhirnya. Karena apa? Karena pengorbananmu. Dengan pengorbananmu atau kurban, maka pacarmu itu akan melihat bahwa kamu sungguh-sungguh ingin mendekat kepadanya. Begitupun Tuhan. Bagaimana Tuhan akan tahu kamu ingin mendekat kepadanya, sedangkan yang kamu lakukan cuma ngapalin ayat-ayat 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta, dihafalin aja. Hidupku matiku hanya untukmu, hidupku matiku hanya untukmu. Tapi ketika disuruh infak, nggak mau katanya uang saya habis nanti kalau dikasih infak, ya cuma dihafalin. Tapi kenyataannya tidak mau berkorban untuk dekat. Padahal kurban di situ bukan berarti kambing juga. Kalau Anda masih berkurban pengertiannya masih kambing, itu mah tradisi, ikut-ikutan. Jadi syariat yang ada hari ini kebanyakan adalah ikut-ikutan, following. Kalau yang namanya orang hebat itu bukan follower, bukan mengikuti, tapi dia menjadi dirinya sendiri dengan amalan, dengan perbuatan, dengan kenyataan. Kalau kita berkurban, maka akan dekat. Sahabat karib pun terjadinya kedekatan menjadi sahabat karib, sahabat dekat. Itu karena telah terjadi banyak pengorbanan di antara persahabatannya itu. Saling menolong, saling berbagi, bukan hafalan. Oh, saya hafalin lah sahabat saya si Dudin misalnya, Dudin dihafalin doang. Apa bisa dekat si Dudin dengan kita? Ya enggak lah bro. Si Dudin bisa dekat dengan saya misalnya karena sayanya, man aku minta tolong deh, kenapa? Aduh ini katanya apa, ibuku misalnya sakit, tapi aku lagi nggak punya uang, pengen ke dokter. Ya udah saya misalnya nolongin dia, ngasih bantuan uang misalnya, atau nganterin ibunya sama dia ke rumah sakit. Dengan begitu akhirnya si Dudin kan terenyuh, oh teman saya itu benar-benar luar biasa, dia bersahabat dengan pengorbanan. Akhirnya kan si Dudin dekat dengan saya. Bukan dihafalin si Dudin, dihafalin aja si Dudin supaya dekat dengan aku.
Ya begitu yang dilakukan oleh orang-orang yang cuman ikut-ikutan dalam Islamnya. Itulah agama. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbil Alamin, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dihafalin ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu kan ibaratnya petunjuk. Dihafalin yang gak akan dekat dengan Tuhan. Nah. Apalagi cuma dibaca. 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta. Sampai 1000 kali lu hafalin ayat-ayat itu, gak akan nyampe ke Jakarta. Kalau lu gak berbuat, gak berkorban, mengorbankan waktumu untuk bergerak. Jadi mendekat kepadanya bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Dan jangan menjadikan kolbu sebagai patokan mendekat kepadanya, karena kolbu itu suka kolem. Oh yes or no, oh yes or no. Ya, jadi jangan jadikan kolbu sebagai patokan, karena bukti nyatanya juga orang-orang yang menjadikan kolbu sebagai patokan seperti lentera hati. Jagalah hati. Kenyataannya tidak bisa menjaga hati, karena hati bukanlah patokan mendekat kepadanya. Patokan mendekat kepadanya satu dengan berkurban, dengan mengorbankan harta dan nyawa kita untuk mendekat kepadanya dengan jiwa. Jiwa itu lebih kepada perbuatan, bukan dengan hafalan. Tuhan tidak bisa dijangkau dengan hafalan. Tuhan tidak bisa dihafalkan. Lu hafalin Quran, lu hafalin Tuhan 1000 kali, Tuhan gak akan dekat denganmu. Allah, 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 Allah. Gak akan dekat, yang ada lu bego. Sama seperti misalnya saya pengen dekat dengan teman saya bernama si Dudin. Dudin. Dihafalin 1000 kali gak bakal dekat si Dudin sama saya. Tapi ketika saya berbuat sesuatu yang berguna untuk si Dudin, menolong si Dudin, bersama-sama dengan dia berbuat, insya Allah pasti dekat. Tanpa kata-kata pun, tanpa berbicara Dudin pun, pasti akan dekat dengan si Dudin. Begitupun dengan Allah. Tanpa kata-kata dan mengucapkan Allah sekalipun, kalau kita berbuat kasih sayang terhadap sesama makhluknya, niscaya Tuhan akan dekat dengan kita, meski kita tidak perlu lagi menghafal dan mengucap lagi nama-nama Tuhan. Karena orang-orang yang mengingat Tuhan itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Saya ingat anak saya ketika saya jauh darinya. Ketika anak saya di pesantren di Darussalam, saya ingat, makanya berarti saya jauh dari anak saya. Begitupun ketika saya ingat Tuhan, berarti saya jauh dari Tuhan. Kalau dekat, ya nggak perlu diingat-ingat. Jadi mendekat kepadanya bukan dengan ingatan, bukan dengan hafalan, tapi dengan perbuatan, dengan amal, bukan dengan hafal. Banyak orang yang hafal Tuhan, tapi tidak dekat dengannya karena dia tidak beramal. Cuman hafal, tapi tidak beramal. Cuman ingat, tapi tidak berkurban. Maka dekatilah Tuhan dengan berkurban dan dengan perbuatan yang nyata. Karena hakikat marifat adalah kasunyatan atau kenyataan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.